Pilunya nasib Naswa korban tragedi Kanjuruhan, mata masih merah hingga tangannya terasa lumpuh. Nasib korban tragedi Kanjuruhan bernama Kevia Naswa Ainur Rohmah sungguh pilu. 11 hari pasca kejadian naas itu, mata gadis 18 tahun ini masih memerah. Tak hanya di mata, bagian tangan kanan Naswa terasa setengah lumpuh dan kakinya sebelah kiri masih diperban usai insiden yang terjadi usai laga Arema FC dengan Persebaya. Naswa bercerita saat itu dia bersama teman-temannya menyaksikan pertandingan sepak bola dari Tribun 14 pada Sabtu 1 Oktober 2022. Usai pertandingan terjadi kericuhan. Dengan mata kepalanya sendiri, Naswa melihat polisi menembakkan gas air mata. Ia tidak sampai pingsan, namun seketika asap gas air mata membuatnya pusing luar biasa. Dadanya sesak dan matanya sangat perih. Awal-awal terasa pusing, mata perih sampai susah untuk melihat dan sesak napas. Katanya saat ditemui di rumahnya, Perum New Putri Kartika Asri Blok M1, nomor 28 RT 04 RW 10 Kelurahan Arjo Winangun, Kecamatan Kedung Kandang. Kondisi itu membuatnya lari keluar melalui pintu 13 yang kondisinya berdesak-desakan. Beruntung, ada orang-orang yang menyelamatkan Naswa dengan menarik dirinya. Dia mengalami luka di bagian kaki kiri karena terkena besi pagar tribun. Kemudian Naswa berhasil keluar dari pintu 14 yang sudah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya dia dilarikan oleh teman-temannya ke RSUD Kanjuruhan dan mendapatkan bantuan oksigen karena sesak napas. Dia sampai di rumahnya sekitar pukul 2 Wibuari. Hingga 10 hari berlalu, kondisi mata Naswa masih memerah. Sekarang sudah agak enakan, tapi masih memerah. Tinggal kaki sama tangan ini yang masih bermasalah, ujar Naswa. Selain itu, akibat insiden di Stadion Kanjuruhan, hingga kini kondisi tangan kanannya masih sulit digerakkan. Untuk berjalan pun Naswa masih harus menggunakan alat bantu. Rencananya, kedua orang tua Naswa yakni Catur Susilo dan Triwah Kusjufaidah hendak melakukan fisioterapi supaya Naswa dapat pulih kembali. Catur mengatakan Naswa sempat memeriksakan diri kembali di RSUD Kota Malang dan RS Panti Nirmala. Anaknya itu juga melakukan ronsen di bagian leher dan punggung. Hasilnya normal, tapi kata dokter ada seperti shock stroke, seperti saraf kaget sehingga untuk menulis masih belum bisa, ujar Catur. Naswa sebenarnya sudah sering melihat pertandingan secara langsung di Stadion Kanjuruhan, namun tragedi tersebut di luar prediksinya. Lebih lanjut, Catur berharap Naswa dapat sembuh dan bisa menjalankan aktivitasnya sebagai mahasiswa di Universitas Widyagama Malang. Kemudian harapannya dapat dibantu pemerintah untuk penanganan Naswa, karena saya ini KTP masih di Wagir, Kabupaten Malang. Di sini masih ngontrak, sudah laporkan ke Kelurahan Ajo Winangun, ujar dia. Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa penyebab korban tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan bukan lantaran gas air mata. Namun polisi menyebut hal itu lantaran kekurangan oksigen. Dari penjelasan para ahli dan dokter spesialis yang menangani para korban, baik korban yang meninggal dunia maupun korban yang luka, dari dokter spesialis penyakit dalam, penyakit paru, penyakit THT, dan juga spesialis penyakit mata, tidak satupun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata, tapi penyebab kematian adalah kekurangan oksigen, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, dikutip dari pemberitaan kompas.com pada Senin 10 Oktober 2022. Polri juga menemukan adanya gas air mata yang kadaluarsa yang ditembakkan saat tragedi di Stadion Kanjuruhan terjadi.